Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Nur Afni dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai materi tentang logika fazi. Jadi tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi cerdas yang diampu oleh Bapak Muiz Prasetya STMT. Kemudian langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian dari logika fazi. Jadi berdasarkan dari pembelajaran kita sebelumnya bahwasanya seperti yang kita tahu bahwa logika fazi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, atau yang lebih dikenal lagi dengan fuzziness, antara benar atau salah. Jadi kenapa dikatakan benar atau salah? Karena di sini dia memiliki nilai kekaburan atau kesamaran. Jadi untuk menentukannya itu ada benar ataupun salah. Kemudian logika fazi pertama kali itu dikembangkan oleh Lotfi A-Zadeh pada tahun 1965. Selanjutnya, logika fazi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, kemudian teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fazi sendiri adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga perencanangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun contoh dari penerapan logika fazi yang sederhana itu yaitu menyatakan tinggi badan seseorang yang memiliki sifat relatif. Artinya relatif itu dikarenakan tinggi badan seseorang yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dijadikan patokan bahwasanya orang ini benar-benar tinggi ataupun pendek. Maka disinilah logika fazi berfungsi. Dari gambar pada slide sebelumnya itu kita dapat tentukan nilai fazinya atau nilai kekaburan, dengan kata lain samarnya. Dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama itu kita tentukan pendek, kemudian agak pendek, tinggi, agak tinggi. Jadi di sini tuh agak tinggi ya, bukan agak pendek. Kemudian sangat tinggi. Jadi fazi logik dapat dilihat dari tidak meratanya tinggi seseorang tersebut yang dijadikan patokan sehingga dapat dikatakan kabur atau samar atau fazi. Kemudian di sini juga kita akan membahas terkait dengan derajat keanggotaan. Jadi derajat keanggotaan itu menyatakan seberapa besar pengaruh anggota suatu fazi ke dalam sistem fazi. Jadi di sini derajat keanggotaan itu mempengaruhi besarnya anggota dalam sistem. Derajat keanggotaan itu mewakili nilai dari 1 sampai dengan 0. Jadi untuk penjelasan secara gambarnya itu bisa kita lihat pada gambar pada slide ini. Kemudian pada penggambaran grafik tadi menggunakan sistem relevasi dengan suatu keanggotaan hanya bernilai 0 sampai dengan 1 saja. Contoh perubahan musim di bulan Juni yakni dari musim semi ke musim panas, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan
kesimpulan bahwasanya perubahan musim di dunia nyata dimasukkan ke dalam grafik sehingga dapat kita amati terjadinya transisi dalam pergantian musim di bulan Juni. Kemudian selanjutnya, pergantian musim itu sendiri dapat kita amati dari musim semi ke musim panas ke musim gugur ke musim dingin, musim gugur ke musim dingin itu terdapat transisi. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaannya yakni 1/0. Jadi kembali dijelaskan itu ke dalam bentuk gambarnya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi mungkin kita amati gambar di bawah ini. Contoh yang dapat kita amati pada derajat keanggotaan ini yang seperti contoh sebelumnya, bahwasanya pada bulan Juni yang mana pengaruh pada musim semi mulai berkurang pada bulan Juni, namun pengaruh musim panas mulai naik, sehingga dapat kita katakan bahwa pada bulan Juni terdapat 2 musim, yaitu musim semi dan musim panas. Namun di sini derajat keanggotaannya itu tidak sepenuhnya 1 atau 0 atau per 0, atau memiliki nilai di antara 1 dan 0 atau setengahnya. Namun pada bulan berikutnya, bulan Agustus itu dapat dilihat sesuai grafik bahwa sepenuhnya adalah musim panas, karena sesuai dengan derajat keanggotaan yang bernilai 1 dan 0 atau bukan di antara 1 atau 0. Demikian juga dengan pergantian musim lainnya dapat dilihat atau kita amati bahwa setiap perubahan musim semi itu kita amati perubahan musim semi terjadi juga pergantian transisi yang derajat keanggotaannya itu berbeda-beda. Jadi setiap perubahan musim semi itu mengakibatkan derajat keanggotaannya nanti itu akan berubah-ubah bergantung pada musim yang terjadi. Kemudian kita akan membahas tentang fazi dan non fazi. Jadi fazi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu non fazi dan non fazi. Yang pertama itu non fazi dapat kita katakan ketika tidak memenuhi syarat maka nilainya adalah 0. Namun jika memiliki syarat maka nilainya adalah 1. Kemudian fazi sendiri ketika derajat keanggotaannya mulai naik atau di antara 1 dan 0 maka akan tetap masuk ke dalam derajat keanggotaan. Jadi mungkin kita perhatikan di sini perbedaan dari fazi dan non fazi. Jadi pada non fazi itu dikatakan non fazi apabila tingginya itu 1 dan apabila tidak tinggi itu 0. Dan untuk fazi itu dia ada di antara 0 dan 1. Contohnya yang di bawah itu, jadi tingginya itu mendekati tinggi, dan untuk di bawahnya itu kurang tinggi. Kenapa dikatakan kurang tinggi? Karena dia berada di antara 0 dan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari fazi. Jadi beberapa hal yang harus kita tahu dalam memahami sistem fazi, yaitu yang pertama ada variabel fazi, yang kedua ada himpunan fazi, yang ketiga ada semesta pembicaraan, dan yang terakhir adalah domain. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu dari beberapa komponen yang ada dalam sistem fazi. Kita masuk
pada komponen yang pertama, yaitu variabel fuzzy. Jadi variabel fuzzy itu adalah variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem. Contohnya umur, temperatur, permintaan. Jadi di sini variabel itu kayak sebagai bahan untuk kita bahas dalam suatu sistem fuzzy. Kemudian selanjutnya komponen kedua dari fuzzy sendiri yaitu himpunan fuzzy. Jadi himpunan fuzzy itu suatu grup atau kelompok yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel. Jadi di sini himpunan itu karena sesuai dengan namanya himpunan, berarti di sini dia sifatnya berkelompok. Jadi kelompoknya sendiri itu yang mewakili kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Kemudian di himpunan fuzzy sendiri itu memiliki atribut yang terdiri dari yang pertama linguistik. Penanaman suatu grup yang linguistik adalah penanaman suatu grup yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya muda, parubaya, dan tua. Kemudian atribut selanjutnya itu numeris. Jadi numeris adalah suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari variabel. Selanjutnya komponen fuzzy yang ketiga yang kita bahas di sini yaitu semesta pembicaraan. Jadi sesuai dengan namanya semesta. Jadi dia komponen fuzzy ini dia mencakup secara keseluruhan dari nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Kemudian semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang dapat bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilainya dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Terkadang nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Contohnya, semesta pembicaraan untuk variabel suhu dari kemudian yang selanjutnya itu komponen domain. Jadi domain itu merupakan keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Seperti contohnya berikut. Jadi di sini domain itu sama seperti semesta pembicaraan. Jadi yang nilainya itu bertambah secara monoton, maksudnya itu tetap. Jadi kemudian untuk perubahannya sendiri itu dimulai dari kiri ke kanan. Contohnya dari muda, dari 0 sampai 40. Artinya seseorang dikatakan muda dengan umur 0 sampai dengan umur 40. Kemudian contoh kedua untuk parubaya itu misalnya dari umur 30 sampai dengan 50. Jadi di sini seseorang dikatakan parubaya apabila umurnya 30 sampai dengan 50 tahun. Kemudian itu tua. Jadi di sini 40 sampai dengan tak terhingga. Artinya seseorang dikatakan tua apabila umurnya itu 40 hingga tak terhingga. Kemudian pada himpunan fuzzy sendiri itu memiliki namanya operasi. Jadi beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus untuk mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama pair strength.
Jadi di sini pada himpunan fasi ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Sadi, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan logika fasi, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Yang pertama, operasi AND. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan predikat. Sebagai operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Contohnya itu seperti ini. Kemudian operasi dasar yang digunakan pada operasi himpunan fasi itu ada NOT. Jadi operator ini berhubungan dengan operasi komplement sebagai hasil dari operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangi nilai dari keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Jadi contohnya itu seperti yang tertera pada gambar. Mungkin itu saja video presentasi saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi cerdas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Jadi jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.